Shalom, Jemaat GBI Permata yang terkasih. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengumuman selama sepekan ke depan. Yang pertama, kegiatan rumah doa yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 8 sampai 9 malam di rumah masing-masing. Yang kedua, kegiatan doa fajar setiap hari Sabtu pukul 6 sampai dengan selesai di blok AA. Yang ketiga, ibadah GBI Permata online dapat disaksikan di channel YouTube GBI Permata. Yang keempat, bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan gereja dapat menghubungi Bapak Budi atau dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan yang terakhir, kabar bahagia untuk semua jemaat GBI Permata dalam rangka memperingati ulang tahun GBI Permata yang ketiga. GBI Permata akan melaksanakan aksi sosial berupa pembagian sembako. Jadi bagi saudara-saudara yang hatinya tergerak untuk memberikan sembako berupa beras, Indomie, minyak dan lain-lain dapat menghubungi Bapak Agung. Di lain ada aksi dana sosial, kami juga menyelenggarakan lomba yang tidak kalah seru, seperti lomba untuk anak sekolah minggu dan juga lomba untuk para orang tua. Demikian pengumuman hari ini. Saya berharap dimanapun kalian berada senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, God bless you. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Meskipun lewat online, kami percaya itu tidak mengurangi hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada hari ini Tuhan. Kalau misalnya kami masih Tuhan diberikan kesempatan untuk beribadah Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang hadir dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau lajangkan tak sekalipun ku goyah firman-Mu, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu firman-Mu menerangi langkah kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dan
Segenap hatiku menyembahmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, bukan kehendakmu namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita angkat suara kita buat Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagimu. Kau layak Tuhan, kau layak terima pujian, terima pengagungan. Haleluya. Terima kasih, kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Ya dalam ayase. Kau Allah luar biasa, kau Allah yang hebat, tak tertandingi. Hanya Engkau sumber kekuatan. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi yang lebih meriah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dulu sama-sama saudara yang ada di rumah. Kita siap melompat buat Tuhan, kita siap bersenang-senangan Tuhan, amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa.
Bapak Ibu. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan deklarasikan firman Tuhan, persembahan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset lipat gandakan. Semua transaksi dapat dilunasi dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki, tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami agung-agungkan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami masih diberikan kesempatan memuji menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur, jika saat ini kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus jamah hati kami, jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan semua benih firman-Mu. Roh Kudus tolong hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menaburkan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita deklarasikan firman Tuhan bersama-sama. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Sidang jemaat GPI WTC Permata yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sudah sekian lama kita hampir setiap hari kita menyaksikan, kita melihat, kita mendengar berita yang tidak berganti-ganti. Trending topiknya selalu mendapati ranking yang pertama. Namanya Corona. Corona menjadi trending topik hampir di semua mass media. Elektronik, media cetak, di medsos. Corona sudah sekian bulan, hampir setiap hari dia menjadi trending topik, menempati rating yang pertama di dalam setiap pemberitaan. Lalu kita akan melihat sebetulnya siapa sih Corona ini? Atau apa sih Corona ini? Sehingga kok menjadi rating yang pertama di dalam setiap pemberitaan-pemberitaan baik di medsos yang tiap hari kita bisa temukan. Kalau Bapak Ibu Saudara semua baca HP, setiap hari pasti ada yang namanya Corona. Untuk itu supaya nggak ada Corona, coba buka Alkitab. Kalau Bapak Ibu buka Alkitab dari depan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak akan menemukan namanya Corona. Untuk itu mari kita sama-sama itu. Kalau nggak mau kena Corona ya jangan buka yang isinya tentang Corona. Buka Alkitab tidak akan pernah menemukan Corona. Firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema Corona versus Kristus. Corona versus Kristus atau virus versus Kristus.
Nah, kalau dibilang versus gitu berarti ini ada yang melawan, ada yang dilawan. Kalau kita lihat Muhammad Ali jago petinju waktu itu, pasti ada lawannya. Makanya disebutkan misalnya lawannya si A versus Muhammad Ali. Lawannya kalah lagi ganti si B versus Muhammad Ali. Karena yang ditantang itu nggak pernah terkalahkan. Makanya di sini saya berikan tema Corona versus Kristus atau virus versus Kristus. Karena Kristus tidak pernah terkalahkan, ditentang, dilawan oleh siapapun, tidak pernah terjatuhkan. Sekarang kita melihat berapa bulan ini, kita lihat Kristus ada lagi yang melawan, mencoba untuk menantang Kristus, namanya si Corona. Kita lihat sampai hari ini kita masih ramai, kita masih mendengar banyak sekali ya berita-berita tentang Corona hampir di seluruh Nusantara, bahkan sampai mendunia. Corona ini menjadi rating yang pertama dalam pemberitaan. Kita lihat sampai akhirnya kalau kita lihat Corona is coming, how to save? Kalau Corona sedang datang, bagaimana supaya kita bisa selamat? Sekarang semua orang pengen selamat. Corona is coming, how to save? Bagaimana ini? Corona sedang datang, bagaimana supaya kita selamat? Tapi jawabannya, crisis coming, how to save? Kalau Kristus sedang datang, bagaimana untuk menyelamatkan? Kalau Corona datang, orang-orang bilang, bagaimana kita bisa selamat dari Corona? Tapi kalau Kristus datang, bagaimana Kristus itu ingin menyelamatkan? Ini luar biasa. Corona itu apa? Corona itu siapa? Kita semua sudah banyak yang tahu Corona itu siapa. Pasti Corona itu bukan si Nona, bukan nona-nona yang cantik, bukan. Tapi Corona semua sudah tahu. Corona itu kalau nona yang cantik, pasti semua pemuda-pemudi di tempat ini pasti akan berduyun-duyun untuk mendatangi. Tapi kalau si Corona ini bukan si cantik, maka walaupun dia pemuda juga akan takut. Orang tua apalagi, anak kecil juga dilarang. Himbauannya makanya jelas sekali. Karena Corona, orang tua usia sekian tidak diperkenankan. Sebaiknya ibadahnya online di rumah. Anak kecil juga demikian. Yang masih sehat boleh diperkenankan untuk ibadah di gereja. Untuk menjaga kesehatan kita. Itu pun kalau ibadah di gereja tetap kita ikuti protokol kesehatan. Supaya saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain. Corona itu siapa? Kita semua sudah tahu. Lalu kita lihat tema pada saat ini. Corona versus Kristus. Ayatnya dari Yohanes pasal yang 10, ayat yang ke-10. Landasan firman Tuhan saat ini, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ayat 10 dari Yohanes pasal 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Beda. Corona datang, jelas banget. Corona ditakuti, Corona efeknya apa? Semua kita sudah tahu. Hampir tiap hari di handphone kita ada informasi tentang Corona. Bahaya Corona, pekerjaan si Corona. Semua kita sudah tahu. Di sini katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tuhan Yesus datang, kata Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Corona datang membawa hal yang buruk. Virus, sakit, penyakit. Akhirnya sampai mati atau meninggal. Tapi Yesus datang atau Kristus datang untuk memberikan hidup. Ini kebalikan. Corona datang untuk mematikan orang, menyakiti orang. Tapi Kristus datang untuk memberikan hidup kepada orang.
kita lihat bahwa corona datang kepada siapapun, dimanapun, ini akan berdampak. Firman Tuhan katakan tadi, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri dalam bahasa Yunani di sana dikatakan jelas banget, pencuri itu kleptes. Kleptes. Makanya istilah psikologi ada istilah kleptomania. Kleptomania itu orang yang sukaannya mencuri, orang yang hobinya mencuri. Memang dia punya hobi mencuri, walaupun dia sudah punya. Kalau dia lihat barang orang harus dicuri. Kalau belum mencuri hari itu dia belum rasa bahagia. Hobinya mencuri. Dan yang dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 jadi pencuri yang adalah si iblis sendiri dikatakan hobinya, pekerjaannya dikatakan kleptes di sini. Hobinya, pekerjaannya mencuri sebanyak-banyaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini kleptes. Ini luar biasa. Kleptes adalah pekerjaannya mencuri. Kleptes adalah pencuri. Hobinya mencuri, pekerjaannya mencuri dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mendapatkan hasil curian yang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, kleptes adalah pencuri, hobinya memang mencuri sebanyak-banyaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maksudnya begini. Jadi kalau iblis atau si pencuri yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini katakan, pencuri datang untuk mencuri. Itu dalam waktu yang singkat, waktu yang bersaat. Misalnya sekarang lagi jam, misalnya lagi jam 7. Kalau hanya untuk mencuri satu orang saja, mencuri kebahagiaannya, mencuri kesehatannya, satu orang berhasil dicuri, itu belum kleptes. Kleptes itu dalam waktu yang bersamaan, dia bisa mencuri sebanyak-banyak. Sekarang kita buktikan. Apa ini terjadi? Terjadi. Pencuri yang sekarang bernamanya si Corona ini, anak buahnya si pencuri namanya Corona, dalam waktu yang bersamaan, misalnya sekarang lagi jam 7, berapa orang yang kita bisa dapat informasi, berapa orang yang dicuri kesehatannya? Di Tangerang, di Jakarta, di Provinsi Banten, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Pulau Jawa, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Pada saat yang bersamaan jam 7 ini, si pencuri bisa mencuri kesehatan umat manusia sebanyak-banyaknya. Ini loh, si pencuri hobinya seperti ini. Mencuri sebanyak-banyaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini digenapi loh. Pencuri, iblis datang untuk mencuri. Dia mencuri kesehatannya, mencuri masa depannya, mencuri pendapatannya, mencuri masa depannya. Sangat terasa sekali sekarang. Kita semua banyak yang merasakan tercuri oleh si pencuri itu. Pendapatannya dicuri, sejahteranya dicuri, kesehatannya dicuri. Sudah berapa banyak manusia di bumi ini tercuri kesehatannya oleh si Corona ini. Lalu kita lihat bahwa Tuhan Yesus datang atau Kristus datang, ayat yang 10, masih yang ke-10 juga, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup. Kata hidup dalam bahasa Yunani adalah kata zoe. Yang dipakai di ayat sini kata zoe bukan psuke. Kalau psuke psikis, psikologi atau jiwa. Ini zoe. Zoe adalah artinya hidup yang berkualitas, bermakna, dan kekal. Ini hanya Yesus yang berani berkata, di dalam aku ada hidup berkualitas, bermakna, dan kekal. Nabi sesoleh siapapun gak ada yang berani jamin aku punya hidup kekal. Hanya Yesus yang berani mengatakan, di dalam aku ada hidup bermakna, berkualitas, dan kekal. Ini luar biasa. Jauh sekali, sangat bertolak belakang sekali dengan namanya si Corona. Corona datang untuk mencuri, bahkan membunuh. Sudah berapa terbunuh gara-gara si Corona. Ujung-ujung sampai membinasakan. Tapi kalau Kristus datang untuk memberikan hidup yang berkualitas, bermakna, bahkan
kekal. Hanya Kristus saja yang memiliki. Yang lain, nabi, sesuai siapapun, agama pun tidak berani memberikan jaminan di dalam aku ada hidup kekal. Hanya Kristus yang berani mengatakan di dalam aku ada hidup berkualitas, bermakna dan kekal. Lalu kita lihat kalau begitu kira-kira sebanding enggak kalau si corona melawan Kristus ini? Corona ini sudah di mana-mana. Sayang Kristus sedang tidak di mana-mana karena orang seperti di antara kita tidak suka kemana-mana membawa Kristus. Amin. Orang suka kemana-mana, kenapa corona bisa kemana-mana? Karena yang bawa juga orang. Dampaknya, efeknya sangat tragis sekali. Dari sakit sampai meninggal. Tapi kalau coba Kristus di dalam kehidupan kita bawa kemana-mana, Kristus kita bawa kemana-mana, maka di mana-mana nanti ada Kristus. Corona kok gampang banget transfer ke orang. Kenapa kita sebagai pengikut Kristus tidak transfer Kristus kepada orang lain? Nah, ini yang Tuhan rindukan, bahwa kita harus bisa transfer, bukan transfer penyakit, tapi transfer Kristus lewat kehidupan kita. Kalau kita bisa transfer Kristus dalam kehidupan kita, kemana-mana banyak orang kena transfer Kristus, maka ada kehidupan, bukan kematian. Lah kita setiap hari kita diinformasi tentang si corona. Akhirnya corona menempati rating yang pertama dalam setiap pemberitaan. Kristusnya di rating yang di bawahnya. Ini harus kita balik dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin hidup kita berkualitas, bermakna, maka kita harus balik rating itu. Kristus harus kita tempatkan dalam rating yang pertama dalam pemberitaan kita, dalam kehidupan kita. Dan corona bila di rating di bawahnya. Maka kalau Kristus menempati rating yang pertama, corona nggak ada tempat. Kita lihat, mampukah corona melawan Kristus? Bosnya si corona namanya saja nggak mampu. Corona saya percaya juga akan tidak mampu melawan Kristus. Virus mau coba-coba lawan Kristus, nggak akan bisa. Kristus mah kalau menghadapi virus mah kecil. Bosnya saja yang namanya iblis KO sama Kristus, apalagi cuman antek-anteknya. Corona salah satu antek daripada si iblis itu. Nanti masih banyak lagi antek-antek daripada si iblis yang akan diluncurkan untuk menyerang. Karena apa? Kita lihat versi Muhammad Ali tidak terkalahkan. Banyak yang melawan. Nah, Kristus sudah dikokohkan, tidak terkalahkan. Maka iblis akan menyerang terus, kirim orang-orangnya untuk mencoba bertanding melawan Kristus ini. Dan siapapun yang akan dikirim iblis untuk melawan Kristus tidak akan mampu mengoyakkan Kristus. Amin. Corona, virus, krisis lawan Kristus pasti KO. Ini penting sekali ya. Kalau tadi kita tahu corona siapa, Kristus siapa. Corona kita sudah tahu. Akibat corona akhirnya menjadi krisis. Krisis ini bisa krisis pribadi, keluarga, krisis dalam gereja, krisis dalam bermasyarakat, dalam pemerintahan, sampai multidimensional, sampai dari regional sampai nasional. Multidimensi akibat corona ini. Krisisnya luar biasa. Krisis apa sih Pak? Saya meminjam istilah Gembala Pembina bahwa krisis adalah keadaan tak menyenangkan yang terjadi di luar prediksi, kendali, atau kemampuan kita. Siapa yang bisa memprediksi ada corona? Hampir semua hamba Tuhan juga tidak bisa memprediksi. Walaupun dulu sering ada kalimat dikatakan bahwa tidak mungkin Tuhan ada di dunia terjadi sesuatu tanpa memberitahu kepada hambanya.
Nah ini juga saya juga heran kenapa belum ada hamba Tuhan yang diberitahu bahwa tahun 2020 Corona masuk Indonesia atau 2019 Corona muncul di Cina. Belum ada pemberitahuan, tahu-tahu muncul begitu saja. Kenapa? Ini untuk membuktikan bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan itu hebat. Tuhan itu hebat. Kalau nanti memberitahu atau ada orang yang maaf kata tahu sebelumnya, nanti maaf kata orang itu bisa sanjung. Bisa ada, memang seringkali ada kejadian-kejadian yang Tuhan memberitahu kepada hamba-hambanya. Tapi kalau betul Tuhan nggak memberitahu kepada hambanya, bukan berarti Tuhan lupa. Ini membuktikan bahwa Tuhan luar biasa. Karena apa? Tuhan rindu supaya umatnya ingat kepada Tuhan. Sudah banyak di muka bumi ini kehidupannya, sudah kehidupan yang sungguh menyakiti hati Tuhan. Makanya Tuhan rindu dengan kejadian supaya orang berbuat kepada Tuhan. Makanya dalam Yohanes pasal 10, Tuhan Yesus memberikan jaminan, aku datang bukan seperti si pencuri itu, mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya orang-orang itu mempunyai hidup zoe, berbatas, bermakna, kekal. Nah, kalau kita bisa menyerap firman ini, maka kita nggak akan takut. Janji Tuhan Yesus memberikan kehidupan kok. Hidupnya berkualitas. Walaupun di masa pandemi tetap bisa berkualitas. Walaupun di masa-masa susah tetap bisa berkualitas. Buktinya apa? Tadi bisa memuji Tuhan. Tidak terpengaruh dengan pandemi. Tadi bisa bersaksi. Tidak terpengaruh dengan pandemi. Kita masih bisa berkegiatan. Tidak terpengaruh dengan pandemi. Karena apa? Kristus di dalam kita. Hidup berkualitas, bermakna itu bila menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita di dalam kehidupan kita berikutnya, hari-hari yang kita lalui, kita tidak takut. Gembala pimpinan udah ngasih informasi, kalaupun toh di antara jemaat, di antara kita ada yang meninggal karena COVID, berarti Tuhan sudah anggap tugas kita di muka bumi sudah selesai. Rumah di surga sudah tersedia. Kalau belum selesai tugasmu di muka bumi, ya Tuhan akan mampukan kita melewati masa-masa pandemi ini. Jadi kita jangan ketakutan terus. Kalau kita beritanya nonton berita, nonton handphone kita isinya corona, terus kita akhirnya imun kita menjadi turun karena takut, khawatir. Aduh, di sana sudah ada, di sana juga sudah ada. Aduh, ini ada lagi, ini semakin gede lagi. Waduh, ini semakin gede. Jadi kita takut, akhirnya imun kita menjadi turun. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kata corona. Sentralnya ada Kristus. Kita bukan hanya dapat imun, tapi dapat iman. Kalau dapat iman, maka imun kita menjadi meningkat. Kalau imun meningkat, maka kita menjadi orang yang layak menang terhadap pandemi ini. Amin. Ini harus kita sama-sama ya, sampaikan kepada setiap saudara kita, keluarga kita. Ayo dong, naikin imun. Caranya bagaimana? Kalau imun supaya naik ya tambah iman. Tambah gimana? Firman Tuhan, coba buka Alkitab. Alkitab tidak pernah cerita tentang corona. Alkitab ceritanya tentang firman Tuhan. Sentralnya adalah Kristus, bukan corona. Corona jelas firman Tuhan mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kristus datang untuk memberikan kehidupan. Corona datang untuk memberikan kematian. Kristus datang memberikan kehidupan. Makanya kalau ada istilah Corona is coming, Corona datang ini, misalnya Corona datang, Corona is coming. How to be saved? Bagaimana kita ingin menyelamatkan diri? Tapi kalau Christ is coming, Kristus sedang datang untuk menyelamatkan. Corona datang, semua orang ketakutan. Bagaimana untuk menyelamatkan? Kristus datang untuk menyelamatkan. Corona datang, bagaimana kita bisa selamat? Makanya ada secara medis kita juga ikutin. Bagaimana supaya gak kena corona? Kita kalau berkumpul jaga jarak. Kita harus rajin pakai masker supaya kita nggak menularkan kepada orang atau ular bisa menular kepada kita.
rajin cuci tangan juga. Supaya kalau kita megang apa-apa, aman. Protokol kesehatan tetap kita harus patuhi. Kita nggak boleh ceroboh, sombong, kan gitu ya. Tapi kita tidak boleh takut, paranoid karena ada corona ini. Sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kristus datang supaya memberikan kehidupan. Yakin kok, Tuhan Yesus gak pernah bohong, memberikan hidup. Corona datang memberikan kematian, Yesus datang memberikan hidup. Nah ini mari kita lihat, ternyata corona, virus, krisis, versi Kristus, tetap yang menang adalah Kristus. Dari kitab Kejadian kita lihat sampai kitab Wahyu yang menang tetap Kristus. Kristus bersama murid-muridnya sedang di dalam perahu, dihantam badai, dihantam ombak. Ada krisis juga, walaupun krisisnya secara regional hanya di dalam tempat itu, murid-muridnya dan perahunya. Karena ada Kristus, maka angin pun bisa teduh, danau pun bisa teduh, luar biasa. Kristus, di mana ada Kristus pasti ada solusi. Kita meninggalkan Kristus pasti ada solusi. Kita lihat secara Alkitab, di mana ada Kristus selalu ada solusi. Pernikahan di Kana yang tadinya gembira karena kekurangan anggur, krisis saat itu, ada Kristus, ada solusi. Di mana ada Kristus ada solusi. Orang banyak mendengarkan firman Tuhan, lalu sudah sore, lalu harus pulang. Kalau pulang harus kasih makan, krisis. Murid-murid takut. Karena ada Kristus, ada solusi. Dikasih makanlah sampai kenyang, bahkan sisanya 12 bakul, 12 keranjang. Setiap ada Kristus pasti ada solusi. Dan kalau sidang jemaat tempat ini, baik yang ada di tempat ini, baik yang mendengarkan di rumah, di mana ada Kristus pasti ada solusi. Amin. Di mana ada Kristus ada kemenangan. Di mana ada Kristus pasti ada jalan keluar. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati kita seperti kitab Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Karena itu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Trending topik dalam kehidupan kita mulai hari ini harus kita rubah. Kita tempatkan Kristus number one. Amin. Kristus nomor 1. Kristus nomor 1. Itu yang akan membuat kehidupan imun kita naik, karena iman kita ikut naik. Jangan takut dengan musibah ini, karena di balik musibah nanti ada berkah. Di setiap musibah pasti ada berkah. Puji Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sedikit ini boleh memberkati kita. Kita lihat, kita saksikan. Jangan takut bahwa walaupun siapapun yang akan melawan Kristus, Kristus akan berdiri tegak. Kristus memberikan kemenangan bagi setiap kita orang yang percaya. Amin. Tuhan memberkati kita dan kita akan berdoa sebentar untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar bersama pada saat ini. Kami mohon Roh Kudus memeteraikan firman ini dalam setiap kehidupan kami, supaya firman-Nya boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah masa-masa yang kami lewati bersama, masa-masa pandemi ini, Kristus bersama dengan kami. Kristus junjungan kami. Kristus yang akan melepaskan kami, memampukan kami melewati pandemi ini, sehingga kami menjadi orang-orang pemenang di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan anggur perjamuan kita masuk perjamuan sebagaimana kita lakukan selama kita pandemi, sebagaimana dilakukan pusat, biar demikian kita lakukan dengan ketaatan kepada Tuhan, sebab kita percaya ketaatan kepada Tuhan membawa berkat dalam kehidupan kita. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami mau masuk perjamuan kudus. Layakkan kami
sucikan kami, sucikan anggur perjamuan, roti perjamuan yang akan kami nikmati. Sehingga waktu anak-anakmu menikmatinya, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami disegarkan, kami disembuhkan. Kami mengampuni orang-orang bersalah kepada kami Tuhan. Kami tinggalkan segala beban pikiran kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan roti dan anggur perjamuan kita. Sebab apa yang telah kuperintahkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini saat kamu menikmatinya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah cawan anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, glory, haleluya. Kami bersyukur di tengah-tengah kesibukan hamba-Mu Pendeta Barnabas Joko, Tuhan. Sore hari ini dapat menyempatkan hadir untuk memberkati kami dengan firman yang telah Kau taruh atas hati, atas pikiran. Sehingga firman yang disampaikan sore hari ini menguatkan kami, menjadikan kami tidak takut. Sebab kami tahu ada di pihak yang benar, yaitu di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, diberkati hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, kesegaran jiwa dan rohani. Sehingga hamba-Mu tetap dapat melayani Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, jadikan kepala rumah tangga yang baik. Sehingga istri dan anak-anaknya mendapat pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Mendapatkan penyediaan segala kebutuhan. Tidak pernah mengalami kekurangan. Dimanapun istri, anak-anaknya, keluarganya berada, Tuhan menjaga, Tuhan membela, Tuhan menolong, meluputkan dari mara bahaya, musibah kecelakaan apapun juga kami halu di dalam nama Yesus. Pelayanan hamba-Mu Kau berkati,
Sehingga kemanapun hambamu pergi, dimanapun hambamu berada, panji-panji Kristus dikibarkan, jiwa-jiwa dimenangkan, segala kuasa-kuasa kegelapan diruntuhkan. Ada kuasa di dalam setiap kehidupan dan perkataannya. Terima kasih buat para pelayanmu yang telah menyiapkan ibadah sore hari ini. Diberkati mereka semuanya. Diberkati mereka semuanya. Juga hamba-hamba yang mendengarkan dari rumah mereka masing-masing, jemaat yang setia mendengarkan link ini Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan, diberkati keluarga demi keluarga, dipulihkan rumah tangganya, dikuatkan imannya. Di tengah-tengah kesukaran tidak ada yang imannya Tuhan jatuh, meninggalkan Engkau Tuhan. Tetapi di tengah-tengah pergumulan ini biar iman anak-anakmu semakin kuat, semakin sempurna. Sehingga mereka mendapatkan berkat yang sempurna dari Tuhan. Berkati suami-suami menjadi suami-suami yang baik, bijaksana, takut akan Tuhan, penuh Roh Kudus. Berkati istri-istri agar tunduk kepada suami, menghambakan diri kepada suami sebagaimana menghambakan diri kepada Kristus. Berkati anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, taruna-taruna ini Kau berkati. Sehingga anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, memuji Tuhan, hormat kepada orang tua dan kepada Tuhan. Sehingga hidup anak-anak kami Kau berkati. Masa depan mereka Tuhan akan Kau pelihara. Anak-anak kami yang butuh pekerjaan Tuhan Kau akan siapkan pekerjaan. Tiada mustahil bagi Engkau di tengah-tengah kesukaran ini Kau akan membuka peluang bagi anak-anak kami. Sehingga mereka Tuhan tidak ada menganggur. Bahkan mereka yang studi kuliah Tuhan Kau berkati. Mereka yang sekolah SMA, TK, SD, SMP Kau berkati mereka. Sehingga di tengah-tengah kesukaran dunia pendidikan ini mereka mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Mereka tetap belajar rajin giat Tuhan. Bagi jemaatmu mengalami sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau memulihkannya, Engkau menyembuhkannya. Om Joni Tuhan, Kau Epin Tuhan, Kau Stephen Tuhan. Mari Kau jamah mereka. Bahkan Bapak Simamora Kau sembuhkan mereka Tuhan. Mari Tuhan, sembuhkan Mama Ocha Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, berikan kesehatan. Terima kasih bahkan apabila anak-anak-anakmu yang ada di rumah sakit. Bahkan ada beberapa kami dengar Tuhan, saudara kami yang jauh mengalami isolasi mandiri. Oh raba-raba. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Dari tempat ini aku berdoa, biar aku berikan kesegaran jiwa pada mereka Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, seluruh jemaatmu di tempat ini Tuhan, baik jemaat pusat, sama jemaat di tempat ini Tuhan, cabang-cabang yang ada, tidak ada yang terpapar. Terima kasih Bapa, terpuji nama Kau selama-lamanya. Bangsa negara kami berada di tangan-Mu. Kau berkati para pemimpin kami, berkati lingkungan kami, berkati pasar kemis. Sehingga Tuhan wabah tidak sampai Tuhan menghancurkan sistem ekonomi di kota kami. Terima kasih berkati pendeta yang Insinyur Wiro Hadi Tuhan. Berkati Gembala Aridino. Berkati Tuhan menjadi payung rohani bagi kami. Dimanapun para pemimpin kami, Engkau akan memberkati mereka semuanya. Terima kasih buat persembahan telah dikumpulkan anak-anak pada sore hari ini. Sucikan, kuduskan, ajarkan kami mengelola dengan baik dan benar. Sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gerejamu. Program-program gerejamu dapat terlaksana dengan sempurna. Terpuji nama-Mu. Sebentar kami pulang, berpisah satu dengan yang lain, mengakhiri kegiatan kami sore hari ini. Sebelum kami Tuhan menutup kegiatan ini, kami angkat kedua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik. Mari angkat kedua tanganmu saudara, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biar kasih anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang kekal dari Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup kita semuanya, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari percaya dan berkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Selamat sore, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.